Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah umum hari ini Minggu tanggal 8 bulan 11 2020 ya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Beritahu teman, kenalan keluarga supaya mereka juga bisa mengikuti dan menikmati ibadah yang penuh sukacita dan berkat Tuhan. Mari kita akan mulai. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita undang hadirat Tuhan untuk memberkati kita, melindungi kita, memenuhi hati kita dengan mujizat dan kasih-Nya. Kita angkat puji-pujian sebuah lagu, Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa dapat hidup kekal. Wanita saja lembut sekali. Amin. Lembut sekali, sama-sama. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa tapi dapat hidup kekal. Tapi dapat hidup kekal. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Ipa nanti berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mengorbankan jiwamu, tubuhmu, bahkan nyawamu di atas kayu salib. Itu adalah kasih yang terbesar yang telah kami dapatkan bagi kami dan juga bagi dunia ini. Kiranya kami dapat menghargai kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami dalam kami beribadah dan memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertahta dan berhadirat di tempat ini. Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua sekalian Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau juga kuasa dengan Roh-Mu. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah habis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
datang kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Walau banyak pergumulan, masalah kita hadapi, Dia berkata, ya, mari padaku semua orang yang letih, lesu, dan berpikulan berat. Nanti kita pulang dengan sukacita. Tuhan selesaikan beban kita dan kita akan mengangkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan soteria. Soter itu bahasa Ibrani, bahasa Greek ya, itu keselamatan, kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan. Ya. Kita hari demi hari Tuhan Yesus. Seperti suami, dia tanggung istrinya tiap hari. Amin. Pokoknya pasti suami berkata, cicing-cicing tenang aja, saya nanti selesaikan semua. Ya, begitu juga Tuhan Yesus, Dia akan menyelesaikan semua pergumulan kita. Amin. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya sebagai gembala, bukan hanya sebagai tabib. Kalau tabib saja, kalau kita terima Tuhan sebagai tabib, kapan kita butuh tabib? Waktu sakit. Kalau nggak sakit butuh dokter. Di sanalah kamu, saya lagi sehat. Tapi kalau suami bisa kita berkata, di sanalah kamu, enggak, pasti dibutuhkan. Amin. Setiap waktu. Begitu juga Tuhan Yesus. Kalau kita terima Dia sebagai kepala, sebagai suami, Dia bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Amin. Dia bertanggung jawab penuh, Dia bertanggung jawab. Jadi jangan ragu, ikut Tuhan Yesus. Mari kita ganti nyanyian kita, nyanyian ya, Tuhan ampunilah dosa. Kita berdiri.
rasa amannya itu tidak tipis, tidak sedikit, tapi berlimpah. Di tengah pandemi ini kita merasa aman, berlimpah-limpah. Ya, jadi jangan kurang rasa aman. Ya, Tuhan itu perlindungan bagi kita. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sepanjang umur kita diberkati, bangun pagi diberkati, tidur diberkati. Puji Tuhan, itulah janji Tuhan. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia kebangkan tangannya, diturunkan berkat bagi sidangnya, gerejanya. Nyanyian terakhir kita bagi berdiri, kita nyanyikan nyanyian ya, di saat aku berbeban berat. Di saat Aku berbeban berat, letih dan lesu, ku tak berdaya. Ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Ku percaya Yesus mampu, Dialah kepala yang berkuasa, yang menolong tepat seperti apa yang aku perlukan. Di saat aku berbeban berat, letih dan lesu, ku tak berdaya. Ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Ku percaya Yesus mampu, Dialah kepala yang berkuasa, yang menolong tepat seperti apa yang aku perlukan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu. Terimalah persembahan pujian kami yang sangat sederhana dan singkat, tapi hati kami meluap dengan pujian dan syukur padamu Tuhan. Karena Kau telah mengasihi kami, menyelamatkan kami bukan pada waktu kami baik,
Tetapi ketika kami lemah tak berdaya, di sanalah Engkau menyelamatkan kami dan telah menyelamatkan kami dengan sempurna. Itu sebabnya kami datang padamu untuk mengerjakan keselamatan kami sampai nanti kami sempurna, tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, biarlah setiap umat-Mu yang mengikutinya, baik secara online, baik tunda dan langsung, dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini, jangkaulah mereka, tolonglah mereka Tuhan, kuatkanlah mereka, berilah pengertian akan firman-Mu, supaya firman-Mu bisa menghapus air mata kami, menjawab pergumulan kami, bahkan menyelesaikannya dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, puji Tuhan, yang punya HP bisa direkam supaya nanti didengar di rumah kembali. Amin. Nah, saya selalu rekam ya. Nanti di rumah bisa dengar ulang. Nanti kalau sudah direkam, ya mungkin keluarganya ya bisa rindu mendengar, kirim lagi ya, di share ya. Puji Tuhan, begitu zaman sekarang ini, zaman modern, khotbah bisa direkam, bisa di share kemanapun. Amin. Ya, bisa diikuti dengan secara langsung di Facebook ya. Puji Tuhan, tiba waktunya bagi kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan mengenai berbahagia. Amin. Mau berbahagia? Ya, ada banyak ucapan bahagia Tuhan Yesus. Tapi yang kita dengarkan sekarang adalah berbahagia orang yang murah hatinya. Berbahagia orang yang apa? Murah hatinya. Matius pasal 5 ayat 3 mulai. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Jadi miskin pun bahagia. Amin. Miskin pun bahagia dalam Tuhan. Ya, terus. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Duka cita pun bisa berbahagia. Ini orang Kristen itu begitu ya. Terus. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, apalagi orangnya lemah lembut. Di sini semua lemah lembut ya. Amin. Nggak ada yang galak ya. Semua lemah lembut. Ya, terus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar saja bahagia, apalagi kenyang, ya kan? Ini berita firman Tuhan. Ya, terus. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati, suka memberi. Amin. Bahagia. Begitu kita memberi langsung bahagia. Amin. Ya, terus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, selalu membawa apa? Damai. Jangan bawa konflik. Misi agama adalah keselamatan, perdamaian. Amin. Kalau bukan bawa damai, mungkin bukan agama namanya. Agama itu sumbernya damai, keselamatan. Ya, terus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Iya, kita ulangi dulu ayatnya yang ke-7, baca sama-sama. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Ya, murah hati artinya suka memberi.
Mana lebih senang kita, menerima atau memberi? Hah? Mana lebih berkat memberi daripada menerima? Kalau tangan memberi di mana? Menerima di bawah. Ya, jadi memberi selalu di atas, menerima di bawah. Ya, puji Tuhan. Jadi harus tabiat kita suka memberi. Memberi bukan karena banyak, ya. Memberi dari kekurangan. Dari kekurangan. Ingatlah Allah. Allah yang di sorga hanya punya anak satu-satunya. Anak tunggal. Anak tunggal. Kalau bapak itu punya 5 anak dikasih 1 masih sisa berapa? Kalau punya 4 dikasih 1 sisa berapa? Kalau punya 3 dikasih 1 berapa? Kalau 2 dikasih 1 masih berapa? Kalau 1 dikasih 1 kosong. Itulah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Sehingga dia telah memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia sudah dipatok umurnya paling 70 tahun. Saya sudah 62, berarti tinggal 8 tahun. Ya, kalaupun lebih dari 70 itu bonus. Amin. Bonus. Siapa yang di sini sudah lebih 70? Lebih 70 ada? Wah, puji Tuhan. Wah, bonus tuh. Ada yang sudah berapa umurnya? Berapa? 77. Bonusnya 7 tahun. Ya. Oma berapa? Ya? 82. Bonusnya 12 tahun. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Betul, itu luar biasa. Kalau saya nggak salah, Daud umurnya 70. Umurnya Daud berapa? 70. Makanya dia berkata, adapun umur manusia paling 70. Kan Pemasmur mengatakan begitu kan? 70. Jadi Daud tahu umurnya sudah 70, berarti makin dekat ke Tuhan. Makanya dia berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Seumur hidup. Nanti sudah di dunia ini pindah ke rumah di sorga sana. Ya. Jadi kita nanti kekalnya di sorga. Amin. Kekalnya di mana? Di sorga. Dunia hanya sementara saja. Hanya sementara. Ada yang hanya 1 jam lahir meninggal. Ada yang 1 hari. Ya, kita ini masih diberi perpanjangan umur. Pakailah umur kita untuk memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, ingatlah ibadah itu besar labanya. Ibadah itu besar labanya, gunanya baik untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Besar upahnya. Jadi kita ini beribadah, ibadah nanti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Roti makanan diberkati, air minuman diberkati. Dengan sendirinya juga dikatakan segala penyakit dilalukan. Amin. Dijauhkan, termasuk corona. Amin. Nah, bukan kata saya, dijamin saudara yang beribadah pasti dilindungi oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Amin. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Kalau kita beribadah bisa kita pegang janji Tuhan. Pasti kita diberi kesehatan. Amin. Tidak akan kena corona. Amin. Nah, kalau sudah terlanjur ya mujizat masih ada. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan. Nah, sudah jadi murah hati. Ya, murah hati. Ya, murah hati itu suka memberi. Mari dalam
Lukas pasal 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita diminta, ini perkataan Tuhan, supaya kita seperti Bapa di surga murah hati. Ya, seperti Bapa di surga. Kalau setan gak murah hati, dia pembunuh manusia sejak semula. Ya, pembunuh manusia, bukan menghidupkan manusia, tapi membunuh manusia. Kalau Yesus tidak, dia menyelamatkan manusia. Lebih baik dia mati, ya, daripada kita mati. Ya, jadi dia benar-benar, ya, Allah yang penuh kasih sayang, ya, perhatian dan pembelaan kepada kita. Ya, dia bela kita, amin. Dia bela habis-habisan, amin. Nah, dia pembela bagi kita. Nah, saudaraku, jadi murah hati kepada Allah, murah hati kepada sesama, murah hati, amin. Murah hati kepada Allah, murah hati kepada sesama. Kepada Allah murah hati ini enggak nih? Murah hati? Amin. Iyalah. Nah, kita ini beribadah, bukti kita murah hati. Ya, bukti kita murah hati. Bahwa kita murah hati, memberi waktu kepada Tuhan. Dan jangan memberi sisa-sisa. Jangan memberi apa? Sisa. Bagaimana kalau ada orang mengantarkan makanan pada saudara? Dia berkata, wah ini tadi saya makan kenyang, masih ada sisa sedikit lagi, diantar pada saudara. Gimana saudara? Aduh, menisi sisa. Tapi sebelum dimakan, dikasih pada saudara. Saya ada berkat nih, saya antar ke sini sebelum makan. Ya, tapi karena saya ingat, saya sayang, saya bawa, nah kita makan nih. Ya, bagaimana? Enak nggak? Rasanya enak ya. Ya, jadi jangan memberikan sisa kepada Tuhan. Ya, manusia biasanya kasih sisa ke Tuhan. Apa yang diberikan kepada Tuhan? Sisa. Terkadang juga sisa hidupnya. Masa mudanya buat dunia, buat setan. Nanti kalau sudah mau mati, ya ke Tuhan lah. Sudah mau mati baru ke Tuhan. Waktu sehat, gagah, dunia. Tapi sudah mau mati baru ke Tuhan. Kasihan Tuhan itu. Ya, buat Tuhan kita kasih sisa. Makanya mulai dari bayi serahkan anak itu terus didik dalam ajaran nasihat firman Tuhan supaya dia bertumbuh, nanti bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasih oleh Allah dan manusia. Mulai dari kecil. Ya, anak itu diserahkan, dididik menurut ajaran nasihat firman Tuhan. Nanti bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, makin dikasih Allah dan manusia. Jadi jangan sisa-sisa kita beri kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau saya ini, nggak tahu saudara, ya, kalau saya ya sudah sejak tahun 93 saya melayani. Ya. Bukan. 8 saya melayani dulu terpanggil 83, merintis 85. Ya. Dan saya mau belajar tidak hidup dari kolekte. Jadi yang saudara kira kolekte ini nggak saya pakai ini. Ya, nggak ada saya pakai ini. Semua dikembalikan kepada jemaat. Jadi begitu, ya. Sudah belajar saya dari dulu.
hidup dengan iman. Ya, nanti ada laporannya. Selalu ada laporannya. Nah, ini kita belajar ya dengan iman. Ini anak-anak saya ini semua ya, hidup hanya dengan iman saja. Ya, bukan dari kolektif. Kita belajar dari dulu kita begitu. Ya. Tapi Tuhan selalu pelihara. Amin. Tuhan pelihara. Jadi belajar ya. Jadi kita memberi contoh, mungkin ibu berkata, iya Bapak hidup ada dari kok. Enggak. Ya, kita sudah belajar dari dulu, kita hidup dengan iman, dengan percaya. Orang benar hidup karena percaya. Amin. Jadi selagi kita percaya pasti hidup. Amin. Pasti hidup. Jadi firman Allah itu iya dan amin. Ya, orang benar hidup dari percaya, dari iman. Selagi ada iman pasti hidup. Amin. Selagi ada iman pasti hidup. Jadi Tuhan itu mencari iman. Mencari apa? Iman. Tuhan Yesus berkata, apabila anak manusia datang kembali, adakah ia menemukan iman di bumi? Akan banyak orang gugur imannya pada zaman akhir. Tuhan berkata, kalau anak manusia datang, adakah dia menemukan iman di bumi? Banyak nanti berguguran. Ya, kenapa? Malas berbakti, malas beribadah. Ketika kita beribadah dengan firman Tuhan, iman kita bertambah. Ya, di mana ayatnya orang benar hidup dari iman? Ada? Pernah? Lupa lagi. Lupa? Lagi. Coba ya, nggak apa-apalah. Roma pasal 1, ya, ulangi. Ya, ayat berapa? Ya, 17. Ya. Roma Sebutkan 1 ayat yang 17. Ya, 17. Perhatikan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan dari uang yang banyak kita hidup, dari iman. Kalau masih ada iman pasti hidup. Amin. Ada iman pasti hidup. Kalau sudah tidak ada iman ya sudah mati. Mati. Mayat hidup. Hidup tapi mati. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Ya. Tubuhnya hidup, rohaninya sudah mati. Jadi Tuhan mau supaya kita, rohani kita hidup. Amin. Nah, tubuh kita hidup. Supaya kita nanti hidupnya bukan hidup seperti pelita yang sumbunya pudar. Sumbunya apa? Pudar. Minyaknya sudah mau habis, sumbunya nyala. Ya, zaman dulu mah pakai lampu ya, pakai minyak ya. Iya kan? Ada botol, kemudian ada sedikit seng, lalu disumbuk, nyalain. Begitu ya. Sekarang zaman modern ya. Kalau zaman dulu kan begitu ya. Wah, saya ingat dulu kalau bangun diginikan hitam semua. Betul, hitam semua. Aduh, memang begitulah sekarang zaman modern, ya kan? Jadi nyalanya tidak boleh pudar. Tidak boleh apa? Pudar. Antara hidup dan mati. Dikatakan hidup padahal mati. Dikatakan mati padahal hidup. Dua-duanya diborong. Mati ya iya, hidup ya iya. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Ya, Tuhan mau supaya kita nanti berkobar-kobar, menyala-nyala, hidupnya betul-betul hidup. Amin. Bukan setengah hidup, setengah mati. Betul-betul hidup, rohaninya hidup, semua hidup. Amin. Yang mati saja bisa dibangkitkan kembali. Siapa yang mati? Dibangkitkan? Lazarus. Ada perempuan, siapa namanya? Tabita. Siapa namanya? Atau Dorcas. Ada juga anak kecil umur 12 tahun, anak Jairus.
ada perempuan, ada laki, ada anak-anak, ya, tetap bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, makanya Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, dia akan hidup." Amin. Hidup. Tapi hidup itu jangan hidup antara hidup dan mati. Betul-betul hidup. Ya, hidup menyala-nyala, berkobar-kobar. Kalau selama ini hidupmu antara hidup dan mati, engkau merasa, aduh, hidupku sekarang hidup tapi seperti mau mati. Tuhan akan memberi kepadamu hidup yang menyala-nyala, berkobar-kobar, sampai seperti pelita 5 anak darah yang bijak, menyongsong mempelai. Yesus datang. Pertama, dia akan datang sebagai raja. Sebagai apa? Raja di bumi. Yang disalib di kanan Tuhan berkata, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Amin. Sebagai apa? Raja. Tapi Matius 25 dikatakan, dia akan datang sebagai hakim. Sebagai apa? Hakim. Untuk menghakimi semua orang. Yang dihakimi itu pertama perbuatannya. Apa? Perbuatan. Yang kedua ucapannya. Menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, menurut perkataanmu juga engkau akan dihukum. Yang pertama tadi apa yang diadili? Kedua, perkataan. Ya, belajar berkata-kata dengan baik. Amin. Pernah memaki-maki orang? Hah? Gelok sia. Janganlah, ya, walaupun guyon jangan. Oke, walaupun guyon jangan. Nanti kalau apalagi kayak anak, saudara bilang, dasar anak sial, jadi sial nanti anakmu. Jangan bilang anak apa? Anak sial. Betul. Jadilah menurut perkataanmu. Jadi berkata-kata dengan baik. Nanti dari sini jangan sembarang ngomong. Pikirkan dulu baru berbicara. Jangan setelah salah, salah. Ayo, kita hidup ini dikendalikan. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Amin. Mati dan hidupnya seseorang, lidah yang menentukan. Kalau kau berkata, saya pasti hidup, hiduplah saudara. Amin. Nah, jadi jangan sembarang ngomong. Amin. Amin. Jangan setelah lempar baru jangan, ya. Belajar berkata-kata dengan baik. Ingat, ukuran kesempurnaan seseorang dilihat dari kata-katanya. Dari apa? Kata-katanya. Siapa tidak salah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Bisa dikendalikan. Lidah ini. Memang tak seorang bisa menjinakkan lidah. Dia disebut dunia yang buas. Dia akan berkata, saya ini anak gubernur, boro-boro gubernur. Ngaku anak apa? Gubernur. Contoh saja. Padahal kekurangan makan. Ya kan? Kekurangan apa? Bicara apa adanya sajalah. Amin. Begitu ya. Kalau selama ini salah, jangan ulangi lagi berbuat salah. Ya, ingat kesempurnaan seseorang diukur dari apa? Kata-katanya. Kalau kata-kata kita bagus, nanti berkatnya pun bagus. Ya, suami istri ini, kalau berkata-kata bagus enggak? Hah? Di antara suami istri. Jangan-jangan di rumah tengkar aja kerjanya. Pernah bertengkar? Suka.
Atau sarapan pagi terus. Makan siang ya, makan malam ya. Ya, kapan saudara bahagia? Yang membahagiakan istri kan suami. Amin. Yang membahagiakan suami apa? Istri. Ya kan? Ya kan? Bisa berkata-kata dengan baik. Kalau panggil istri coba bilang dulu, sayang, begitu. Ya kan? Ya kan begitu. Enak kan? Ya, mau kemana sayang? Sudah makan sayang? Nah, enak kan? Udah makan kamu? Belajar, iya kan? Nah, bahagiakan istri, bahagiakan suami. Iya kan begitu kan? Jadi saling membagi. Lihat aja Kidung Agung Sulame dengan Salomo. Salomo itu handsome. Apa? Handsome. Putih. Mata luar biasa. Mungkin orang tertampan sedunia itu Salomo putih dia. Tapi istrinya hitam sekali. Hitam sekali. Ya. Ya betul ini. Kidung aku baca. Ya, memang hitam aku tapi hitam manis. Perilakunya manis. Kata-katanya manis. Iya kan? Jangan sudah hitam. Apalagi kelebihannya, ya harus ada kelebihan. Loh, baca Kidung Agung itu, ya puji memuji, ya kan dipuji Salomo, dipuji Sulami. Kidung Agung itu hebat tuh. Sudah pernah baca Kidung Agung? Belum? Baca berulang-ulang, ya. Nah, itu gambaran Kristus. Salomo itu Kristus mempelai pria sorga. Amin. Sulamit itu gereja Tuhan mempelai wanita. Amin. Nah, itu artinya. Jadi Salomo mengasihi Sulamit. Memang banyak istri Salomo. Banyak istrinya. Banyak. Itu gambaran Kristus mengasihi, menghubungi semua gereja-gereja Tuhan. Tapi hanya satu merpatinya. Amin. Satu merpatinya. Itulah Sulamit. Amin. Semoga kita menjadi merpatinya Tuhan. Banyak orang Kristen, tapi belum tentu semua jadi merpati. Idam-idamannya Tuhan. Amin. Idam-idamannya Tuhan. Ya. Tapi ingat, Sulamit itu tadinya putih, jadi hitam. Kenapa? Suka bekerja di tengah matahari. Coba orang yang putih kerja di matahari, dia pasti jadi apa? Hitam. Betul, saudara. Sulamit itu begitu. Ya, giat. Amin. Rajin bekerja. Ya, sampai apa? Hitam. Ya, betul, saudara. Salomo lihat ini luar biasa ini, kekasihku yang satu ini. Ya, nah begitu juga Tuhan Yesus. Dia lihat saudara yang giat bagi Tuhan, kerja buat Tuhan. Amin. Diistimewakan. Ya, istimewa. Mau jadi istimewa? Nah iyalah. Selir ada 60, darah-darah tidak terhitung. Bayangkan Salomo itu. Berapa selirnya? 60, darah-darah tak bilang, tapi dialah satu-satunya merpatiku, idamanku. Tahu kelebihan merpati? Katanya konon setia kepada siapa? Setia. Kemudian kalau dia keluar kota, pergi keluar kota jauh, kembali lagi ke rumahnya, ke sarang. Jangan ngendong di sono. Jangan ngendong di mana? Di sono, tapi kembali ke rumah. Ada dulu nyanyian, kembalilah sayang, apa? Anakku sayang. Apa? Ya.
anakku pulang. Mana itu ya? Asal pernah saya dengar, enak sekali dagu ini ya. Ya, rupanya sudah jauh dia ditunggu pulang. Ya, ditunggu pulang. Ya harus kembalilah. Amin. Nah, jadi merpati konon katanya, dan memang begitu kalau kita periksa, kita belek, ambil hatinya. Ambil apa? Kemudian lihat, tidak ada empedu. Tidak ada apa? Empedu. Empedu itu manis seperti madu atau pahit? Ya, empedu itu manis seperti madu atau pahit? Empedu itu pahit seperti empedu. Iya kan? Betul kan? Empedu pahit seperti apa? Lah, iya kan? Betul nggak? Empedu itu pahit seperti apa? Iya kan? Ya? Pahit seperti empedu. Oh iya. Berarti direkam. Diingat. Jadi jangan ada akar pahit. Supaya bahagia. Makanya tadi berbahagialah orang yang membawa damai, yang murah hati. Amin. Nah, jangan ada akar pahit. Jangan ada akar pahit di antara bersaudara. Ya, biar dia banyak dikasih sama bapaknya warisannya. Kadang kewarisan itu kan begitu kan. Ya betul kan. Kalau anaknya 8, mulai anak 8 nincar-nincar. 8 ya. Yang rumah nanti buat siapa? Yang tanah itu sama, yaitu mobil. Saya beritahu saudara, saya tidak menerima warisan dari orang tua. Ada anak paling gede cuma 2 laki-laki. Lumayan. Tapi saya bilang buat kalian semua. Ya, buat kalian. Kita hamba Tuhan tidak boleh menerima warisan. Amin. Warisannya hamba Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amin. Jadi enggak menerima warisan apa-apa saya. Ya. Biarlah buat mereka. Amin. Begitu. Jadi jangan hamba Tuhan bertengkar soal arisan. Apa? soal apa? Warisan. Masa warisan diperdebatkan? Ya, saya mah terus terang aja enggak. Buat kalian. Ya. Nah, ada tanah, ada buat kalian aja, enggak apa-apa. Ya kan? Nah, kalau kita memberi, Tuhan akan menggantinya. Amin. Jadi begitu. Ya. Jadi antara bersaudara ini kalau umpamanya saudaramu lebih gede bagiannya, silahkan. Amin. Silahkan. Amin. Atau saudara mau gede? Ya, belajar mengalah. Amin. Nah, belajar mengalah. Kalau kita memberi, pasti kita menerima. Itu udah hukum. Siapa memberi, pasti menerima. Nggak usah meminta, pasti Tuhan ganti. Amin. Tuhan ganti. Itu hukum kerajaan Allah. Maka dikatakan, berilah maka kepadamu akan diberi. Satu takaran yang baik. Coba ini ya. Ini kalau Tuhan mau mengganti. Lukas 6, perhatikan. Ayat 37-38. Perhatikan. Nah, ini kalau Tuhan ya. Nah, perhatikan. Lukas 6 ayat 37-38. Ya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Amin. Jangan suka menghakimi, menunjuk salah orang lain. Kalau saya nunjuk salah orang lain, berapa nunjuk saya? 3, 1 ke Tuhan, ya kan? Ya kan? Ya kan? Tuh, padahal berapa nih? 3. Mana nunjuk orang begini? Iya kan? 1 ke dia, berapa nih? 3 kita.
Kemana satu? Ke Tuhan. Jangan menghakimi. Supaya engkau tidak dihakimi. Ya, terus perhatikan. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ya, jangan suka menghukum orang. Ya, jangan suka mengganjar orang. Terus Ampunilah dan kamu akan diampuni. amin. Suka mengampuni. Jangan ada akar pahit. Ya, suka mengampuni. Masih ada ini di dalam hatinya kesalahan orang lain disimpan-simpan. Masih ada nggak? Ya, lupakan. Lupakan, amin. Kalau ketemu di jalan jangan nyebrang. Biar bertatapan muka, bersalaman, amin. Ya, terus perhatikan. Berilah dan kamu akan diberi. Iya, begitu kita memberi, kita akan menerima. Terus, Suatu takaran yang baik, ya, memberi akan diberi dengan takaran yang baik. Terus yang dipadatkan, dipadatkan. Digoncang, kalau digoncang-goncang ya, kalau itu digini-ginikan, dipadat-padatkan. Ya, begitu caranya Tuhan membalas. Terus yang digoncang, digoncang-goncang lagi. Ya, terus dan yang tumpah keluar. jadi tumpah keluar sampai menggunung. Kalau biasanya kan orang jual beras pakai liter kan, liter Pak. Sengaja digini kukunya digini kan. Ya, hitung-hitung kalau 20 kali gores. Begitu, tapi jangan curang. Amin. Jangan curang. Nanti sebab mendapatkan harta dengan cara tidak benar itu juga salah. Ya, salah. Takarnya betul. Amin. Timbangan juga harus betul. Berdagang timbangannya harus apa? Betul. Ya, begitu kan? Begitu ditimbang. Sengaja dilem. Dia apa? Dilempar. Begitu dilempar, naik. Langsung. Padahal biarkan ditimbang dengan benar, dilihat sama dia. Amin. Begitu berdagang, ya. Jangan dikasih besi. Jangan dikasih apa? Besi. Wah, cepat kaya, betul. Wah, banyak yang gitu. Akhirnya belum setengah umur sudah pada mati dia. Betul. Mati kalau nggak stroke. Cari uang, harta dengan betul. Amin. Alkitab mengatakan siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tapi harta yang cepat diperoleh akan habis. Harta yang cepat diperoleh akan apa? Habis. Ya, saya ini pembina di korupsi lah. Di tipikor, wah pada masuk. Ya, gaji sudah gede, penghasilan gede, masih kurang. Ya, udah masuk baru nyesal. Jadi lebih baik kita ini berpandan dengan apa yang ada. Amin. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Kalau Tuhan menolong nggak bisa dicegah orang. Amin. Jadi kita belajar berpadan dengan apa yang ada. Sedikit demi sedikit. Nanti cuma rahasianya begini. Kalau saya ya, sampai sekarang kalau saya dapat berkat 20% saya ambil untuk pekerjaan Tuhan. Berapa persen? Ini sejak tahun 96. Sejak tahun berapa? Sudah berapa tahun? 24 tahun ya. Begitu. Ada berkat. Ya, 20% saya ambil. Saya salurkan. Saya salurkan. Jadi sebelum saya pakai, saya ambil dulu. Begitu. Sehingga kita merasa enak, tenang. Bukan tidak ada cobaan. Ada. Istri dulu.
Gembala, istri gembala, udah pernah diponis untuk dioperasi. Penyakit miom 7 cm dengan 4 cm. Ya, 9 tahun lalu loh itu. Diponis harus. Dokter Tarmin kan jagonya, Tarmin ya tahu ya. Yang dicepakan dia, Dokter Tarmin. Bu harus dioperasi. Berapa biayanya segini dulu lulus. Cuman ingat masa Tuhan gak bisa tolong kita sudah taat beribadah melayani itu masa tidak ada mujizat. Ternyata tanpa operasi, tanpa sembuh sendiri. Amin. Sembuh sendiri. Pasti ada mujizat. Pasti ada mujizat. Orang yang taat selalu menerima mujizat. Amin. Termasuk saya dulu. Ya, tahun 2012 lah saya. Ya, 2012 itu ya diponis juga sama, harus dioperasi. Saya ke dokter ya Kalwaluyaan, kemudian Bromeus. Wah, sama gimana Pak? Bapak pakai ring. Teman-teman kalau pakai ring bagaimana ya, siap-siap aja. Pakai ring, aduh Tuhan, pakai ring, dibelek laku nanti, aduh Tuhan kebayang, pakai ring, salah makan tidak boleh, salah minum gak boleh. Tapi ingat masa Tuhan gak bisa sembuhkan cuma sakit jantung, ya. Akhirnya puji Tuhan sembuh sendiri, amin. Tuhan sembuhkan, mujizat masih ada. Tuhan izinkan Hizkia pun pernah diponis mati, ya kan? Diponis apa? Mati. Tapi dia klaim janji Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Sudah melayani Tuhan. Berbuat baik kata Hizkia. Diponis mati. Berpesan kepada keluarga akan mati. Tapi Hizkia orang yang benar. Ya. Nabi Yesaya yang berpesan kepada Hizkia supaya menyampaikan pesan-pesan terakhir. Ya, tiba-tiba balik lagi. Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, katakan kepada Hizkia, raja umatku, bahwa dia akan sembuh. Umurnya ditambah berapa tahun? 15 tahun. Bukan tidak ada masalah, ada. Tapi selalu ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada mujizat Tuhan. Sama seperti Marta, Maria, Lazarus. Lazarus diizinkan Tuhan sampai mati. Sudah berapa lama? 4 hari, 4 malam. Sudah berbau busuk. Ini keluarga yang setia melayani Tuhan. Bisa terjadi masalah sampai kepada kematian. Tapi Tuhan ingat Maria, Marta adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Akhirnya Lazarus yang berbau sudah busuk. Ya, dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Lazarus yang mati itu keluar, bangkit kembali dan menjadi saksi Tuhan. Oleh kebangkitan Lazarus banyak orang menjadi percaya. Jadi saudara yang mengasihi Tuhan, yang beribadah, mungkin masalah bisa saja terjadi. Tapi Tuhan punya rencana. Ingatlah Alkitab mengatakan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi untuk kebaikan kita, bukan untuk menghancurkan. Amin. Ayat terakhir, boleh? Di mana ayatnya itu? Lu? Di mana ayatnya? Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Tuhan. Ya. Roma berapa? Ya, Roma 8. Ya. Boleh. Ayatnya 28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang kapan? Baca pelan-pelan.
Kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Harus tahu, amin. Jangan tidak tahu kalau ada masalah. Kalau ada masalah, ada maksud Tuhan. Harus tahu. Ya, terus. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa saja Allah hadir di sana. Terus. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ciri orang mengasihi Tuhan, kita dengar firman kita lakukan. Kita dengar firman kita lakukan. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, lakukan perintah-perintahku. Ya, terus. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, terus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, nanti kita serupa dengan Kristus. Amin. Sempurna. Terus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ya, sudah dipanggil kita sekarang. Terus. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya, kita ini dibenarkan oleh iman kepada terus. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Dimuliakan nanti sehingga kita sama seperti Kristus mulia. Kita ini masih hina ini. Masih hina. Nanti tubuh kita tubuh yang mulia. Ada dua tubuh. Tubuh kebangkitan, tubuh keobahan. Yang hidup diubah dalam sekejap mata. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan juga dalam sekejap mata. Pada bunyi sangkakala yang sebab sangkakala Allah akan berbunyi. Mereka yang mati dalam Tuhan bangkit. Yang hidup diubah, nanti kita menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Jadi nanti di sana semua tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi yang tua, yang nenek-nenek, yang opung-opung, yang ompong. Bagaimana kalau di surga masih ada ompong kira-kira? Alkitab mengatakan semua di sana sempurna. Sempurna. Nanti semua tubuh kemuliaan. Hebat ya, itulah janji Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan Yesus. Ya, kita nyanyikan sebuah lagu. Ini saja indah rencanamu di dalam hidupku. Indah rencana. Rencanamu Tuhan, amin, lembut di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, takut tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku
merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, amin, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Lembut wanita saja, lembut, kaum pria berdua. Amin. 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 Haleluya. Tapi ku mengerti Haleluya. kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah Rencanamu. Tundukkan kepala. Dalam tiap peristiwa ada maksud Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang indah. Ingatlah hidup kita dalam tangan Tuhan. Masa depan kita Tuhan yang mengendalikan, yang mengatur. Setiap peristiwa yang terjadi pada kita semua seizin Tuhan. Bukan untuk mencelakakan kita, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya mengasihi Tuhan. Mari, jika engkau melihat sudah bertubi-tubi silih berganti pencobaan, engkau berkata, saya tidak mampu Tuhan, saya tidak kuat Tuhan, tolong saya, kebutuhan saya banyak, sementara penghasilan saya begitu kecil Tuhan, mungkin sudah tertutup. Tapi hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, firman ini mempunyai daya cipta, sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bisa membuka pintu-pintu yang tertutup, bisa menguatkan, menyembuhkan, bisa memberikan kekuatan dan pengharapan baru. Mari, bagi saudara yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir ini. Mereka datang bukan pada manusia, tapi kami datang beribadah kepada Allah. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang kepadamu kami persembahkan hidup kami. Kami naikkan doa permohonan kami. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan mujizat
mujizat, penuh dengan kesembuhan, penuh dengan berkat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memelihara engkau, Tuhan memberi kebutuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kepada mereka apa yang mereka perlukan. Engkau berkata, minta kepadamu akan diberi. Kami meminta, kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan satu kali. Kita nyanyikan nyanyian, ya, berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, balaskan dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik, sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Sambil dijalankan persembahan, kita dengarkan laporan keuangan. Ya. Udah? Ya, terima kasih buat laporan keuangan ya. Kemudian jadwal ibadah. Ya, ibadah Rabu pendalaman Alkitab, Selasa doa, ya. Sabtu remaja muda secara online, Minggu kita kumpul kembali jam 7.30 di Semindi, di sini 10.30 atau setengah 11. Ya. Terima kasih buat kehadiran saudara, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik tunda dan langsung, kami ucapkan terima kasih buat kesetiaan saudara mengikuti ibadah ini. Kita tutup dalam doa, kita akhiri. Ada berita duka, Ibu dari Mama Herlina telah dipanggil pulang ke rumah Bapak kemarin, dan keluarga sedang pulang ke Sumatera. Tuhan memberi penghiburan, kekuatan. Juga Mama Bella ya, yang sudah dimakamkan hari apa kemarin? Ya, hari Senin. Ya, kita tutup dalam doa. Kami berdoa Tuhan buat mamanya Ibu Herlina yang kurang sehat. Tuhanlah yang memegang napas nyawa manusia. Kalau Engkau berbelas kasihan, berikan kepadanya kesehatan, umur panjang. Juga buat Jessica, jamah sembuhkan, dan yang lain-lain Tuhan tolong yang
Mungkin anggota keluarga kami, orang tua kami, anak kami, pasangan hidup kami, Tuhan tolonglah supaya mereka mendapat kemurahan Tuhan. Engkau berkata supaya kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Doa orang benar besar kuasanya. Jika dengan yakin didoakan, kami bawa wajah mereka dalam doa kami padamu. Lawaklah mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang berduka beri penghiburan dan lindungi pulang pergi keluarga dengan selamat. Terima kasih Tuhan, semua cara Tuhan berkati yang dibutuhkan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai anak-anak-Mu juga minggu ini yang bekerja, yang berusaha. Tuhan berkati yang belum punya pekerjaan usaha, berikan pekerjaan, beri usaha pada mereka. Engkau berkata orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Itu berarti Tuhan mau supaya kami ada usaha, ada pekerjaan. Tuhanlah pencipta lapangan pekerjaan. Di tengah pandemi ini Tuhan bisa menciptakan pekerjaan bagi kami. Terima kasih, berkati tetangga kami kiri kanan muka belakang, CRT, lurah, camat, muspika, begitu juga Bapak Gubernur kami Ridwan Kamil dengan Pak UU, Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin, seluruh TNI juga Polri berkati Tuhan. Semua stakeholder di negara itu Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.